perhatikan supaya tidak salah paham. Ini masalah penting. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah dan kepada kita semuanya. Beliau SAW bersabda, "A'adakallah min imaratis sufaha." Mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari pemerintahan yang bodoh. Ini pemerintahan yang bodoh adanya sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah masanya Khulafa'ur Rasyidin, setelah masanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian timbul khalifah terus sesudah itu. Dan di zaman para imam seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, ya penguasanya penguasa yang bodoh. Dan sampai hari ini. Dan akan terus. Dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah disebutkan tentang penguasa ini, bahwa penguasa ini imaratus sufaha, Nabi menyebutkan umara yakunu ba'di. Pemerintahan yang bodoh itu yaitu yang ada sesudah wafatku. Dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah disebutkan in asatakunu ba'di umara yakdzibun wa yadhlimun. Nanti akan ada penguasa-penguasa yang mereka selalu berdusta dan selalu menzalimi manusia. Selalu berdusta dan selalu menzalimi manusia. Mereka ini dalam hadis Jabir ini disebutkan la yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan terus seperti itu sampai hari ini. Karena ini merupakan tanda-tanda kiamat. Disebutkan di sini karena pemerintahan yang seperti ini, pemerintahan yang bodoh. Dan dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, pemerintahan yang selalu berdusta, selalu berbuat zalim. Maka Nabi bersabda di sini, "Faman saddaqahum bikadzibihim." Barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka. Pemerintah bohong, dia membenarkan kebohongan mereka. Wa a'anahum 'ala dzulmihim, dan menolong kezaliman mereka. Yang pertama membenarkan, yang kedua menolong kezaliman mereka. Maka mereka ini orang-orang yang membenarkan dan menolong kezaliman mereka, faulaika laisu minni, mereka itu tidak termasuk golonganku. Walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Ini orang-orang yang membantu penguasa yang zalim, membenarkan kedustaan mereka, mereka nggak akan masuk, nggak akan ikut untuk minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita semuanya mengharapkan untuk bisa dapat menghirup air dari telaga Rasulullah SAW yang tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian wa man lam yusaddiqhum, barang siapa yang tidak membenarkan mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, pokoknya nggak percaya dah dengan omongan mereka. Walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak menolong kezaliman mereka. Faulaika minni wa ana minhum, mereka adalah dari golonganku, arti dari ahli sunnah, wa ana minhum, dan aku termasuk golongan mereka. Wa sayaridu alayya haudi, dan mereka itu akan datang ke telagaku. Tentang orang-orang yang membenarkan mereka, ini tentunya yang namanya penguasa atau pemerintahan ini mesti punya pasukan, punya aparat, punya tentara. Nabi menyebutkan ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, dimasukkan oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Yang ini sudah kita bahas tentang kiamat, tapi rinciannya satu persatu kita belum bahas semuanya. Di antara tanda kiamat disebutkan di dalam buku Asyratus Sa'ah yang ke-14 tentang tanda-tanda kiamat yang kecil disebutkan kathratus syurat wa a'wanu dzalama, banyaknya tentara, banyaknya polisi, dan juga
oknum-oknum yang membela penguasa yang zalim. Nabi menyebutkan SAW dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah. Nabi menyebutkan SAW, anna Rasulullah SAW qala yakunu fi hadhil ummati fi akhir zaman rijalun aw qala yakhruju rijalun min hadhil ummati fi akhir zaman ma'hum siyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada di umatku di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda akan keluar orang-orang dari umatku ini di akhir zaman, mereka membawa cambuk bagaikan ekor sapi, yang mereka orang-orang ini yaghduna, mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan dari Allah, wa yarhuna fi ghadabi, dan mereka pulang sore hari dalam kemurkaan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, dan riwayat ini sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, sayakunu fi akhir zaman syurtatun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Nanti akan ada di akhir zaman syurtah, artinya polisi-polisi, tentara-tentara, penegak hukum, yaghduna fi ghadabillah, yang mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah, dengan kemarahan Allah. Wa yaruhun, dan mereka pulang sore hari fi sakhatillah, dalam kemurkaan Allah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah. Kemudian hadis yang lain lagi dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, jika engkau berumur panjang, nanti engkau akan melihat satu kaum yang mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah, dan mereka pulang di sore dengan laknat Allah. Di tangan mereka ada cambuk-cambuk seperti buntut sapi. Kemudian ini riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, yakunu alaikum umara syarrun indallah minal majus. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada yang memerintah kalian, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka ini lebih jelek di sisi Allah daripada majusi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Maksudnya mereka ini yang membantu penguasa yang zalim, yang menolong mereka. Mereka pergi pagi hari dengan kemurkaan Allah, pulang dengan kemurkaan Allah. Makanya nggak boleh untuk membantu mereka, karena nasnya seperti ini. Orang yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezoliman mereka, mereka tidak termasuk dari golongan Rasulullah, tidak termasuk pengikut yang mengikuti sunnah Nabi. Mereka tidak akan mendatangi telaga. Mereka nggak akan mendatangi telaga. Dan mereka ini dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Karena isinya semuanya kebohongan dan juga kezoliman. Nggak boleh bantu, nggak boleh menolong. Kita sebagai umat Islam, ya kita dakwah, tidak membantu, bahkan mendakwakan mereka, menasihati mereka yang baik. Kalau sudah seperti ini pemerintah, saya bahas poin ini dulu. Ini masih ada beberapa poin yang bawahnya. Yang ini dulu kita bahas. Artinya pemerintah sekarang zalim. Pemerintah sekarang dikatakan imaratus sufaha,
pemerintahan yang bodoh atau dungu atau yang lain. Sekarang bagaimana menurut Islam yang seperti ini? Nabi SAW menjelaskan, agama Islam ini lengkap. Nabi menjelaskan bahwa kalau ada yang seperti ini bukan kemudian dicaci maki atau dijelekkan atau dibuka aibnya, baik itu di media sosial, baik itu di media cetak, baik itu dalam ceramah, nggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Perhatikan tuh, hukumnya haram. Menjelekkan penguasa, menghina penguasa, merendahkan penguasa, ini haram dalam Islam hukumnya, nggak boleh. Meskipun dia zalim. Sekarang kita lihat dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum buka kitabnya. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang ke-74. Halaman 568. Ahlussunnah menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Tidak provokasi, tidak mengandung provokasi, dan tidak ada penghasutan. Meskipun kita sudah tahu dengan sabda Nabi ini adanya pemerintah yang bodoh, pemerintah yang zalim, pemerintah yang suka berdusta, tapi nggak boleh kita membuka aib mereka, baik itu di media sosial, baik menghasung massa dengan demo, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Kita baca penjelasan ini. Ahlussunnah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, tidak mengadakan provokasi dan penghasutan. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat zalim. Nabi sudah sebutkan zalim penguasa. Sesudah wafatnya Rasulullah adalah penguasa yang zalim. Bahkan kata Nabi, yadzlimun wa yakdzibun, yakdzibun wa yadzlimun. Mereka penguasa selalu berdosa, selalu bohong, dan selalu zalim. Penguasa. Dan itu umumnya sifat penguasa. Penguasa selalu mereka merusak, sifat penguasa itu. Sombong, zalim mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Naml, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kadzalika yaf'alun menunjukkan lil istimrar. Sesungguhnya raja-raja, penguasa-penguasa, idza dakhalu qaryatan, kalau masuk di satu tempat, satu desa, satu kota, afsaduha, dia mesti merusak pemerintah itu. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang-orang yang terhormat menjadi orang yang hina. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka selalu berbuat. Kalimat wa kadzalika yaf'alun menunjukkan istimrar. Begitulah penguasa, sifatnya penguasa. Selalu mereka merusak dan selalu menzalimi orang. Itu Allah sebutkan dalam surah An-Naml. Kemudian saya lanjutkan di sini. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat zalim. Tidak boleh melakukan provokasi, baik dari atas mimbar, tempat khusus, ataupun umum dan media lainnya. Sekarang kau terlihat di media sosial luar biasa. Orang ngomong tentang penguasa, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram, nggak boleh. Menghina penguasa, menjelekkan penguasa, memfitnah dengan menyebut nama-nama segala macam, nggak boleh dalam Islam. Karena yang ada timbul fitnah. Lah antum sekarang ada penguasa yang zalim, penguasa yang berdusta. Antum nih sebagai umat Islam, Islam datang ini untuk islah, memperbaiki. Apakah dengan ucapan itu memperbaiki? Tidak. Setetes juga tidak. Tidak ada manfaatnya. Bagaimana memperbaikinya? Mendatangi. Maka di sini saya bawakan. Saya sebutkan di sini bagaimana salafus saleh, bagaimana petunjuk Nabi SAW dan salafus saleh terhadap penguasa yang zalim. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyan sahali dzil sultanin falyubdi alaniyatan walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi." Fa'in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaknya ia pegang tangannya lalu menyidiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima nasihat itu, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amal yang dibebankan kepadanya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Di situ dalam bab kaifa nasihatur ra'iyah lil wulah. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak dari sahabat Iyad bin Gun. Jadi ini dalil ini. Kalau sudah dalil kita wajib ikut. Jangan maksakan diri dengan hawa nafsu untuk memberontak atau mendemo penguasa. Nggak boleh. Nabi sudah memberikan jalan. Penguasa zalim, penguasa ini rusak, penguasa dusta, bohong dan segala macam. Bagaimana kepada kita? Kalau kita mampu, datangi penguasa itu. Nasihati berdua. Bukan di mimbar, bukan depan orang banyak, bukan dengan demo, bukan. Ini ajaran Rasulullah SAW yang membawa kepada kedamaian, kemaslahatan, ketenangan, kebahagiaan, dan jauh dari kekacauan. Ini nasihat. Jadi ini hadis Nabi, kita wajib ikut hadis Nabi. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnah tidak suka dan tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran. Perhatikan, Ahlus Sunnah tidak suka dan tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa atau lainnya. Akan tetapi cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan cara menasihati penguasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan athar salafus saleh. Menjelek-jelekan penguasa, membeberkan aibnya, serta menyebutkan kekurangannya, menampakkan kebencian kepadanya di hadapan umum atau melalui media lainnya dan mengadakan provokasi, hal tersebut bukan cara yang benar. Bahkan cara ini menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Penguasa juga nggak mau dengar omongan orang di media sosial atau mengumpulkan massa kita menjelaskan kepada tentang jeleknya, nggak mau dengar mereka. Beda kalau datang. Antum perhatikan, orang yang paling togut di muka bumi siapa? Firaun. Paling togut, paling rusak, sudah mengatakan dia sebagai Tuhan. Tapi Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menjelekkan Firaun atau mendatangi Firaun? Mendatangi Firaun. Allah berfirman dalam surah Thaha, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha." Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, mendatangi penguasa. Tinggal diatur bagaimana bisa ketemu dengan penguasa, tidak dengan demo. Idhaba ila fir'auna tagha faqula lahu qawlan, katakan kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Apa Firaun itu nggak ada algojonya? Apa nggak ada tentaranya? Ada tidak? Ada. Tapi tetap ditempuh oleh Nabi Musa. Hambatannya banyak, tapi berusaha bagaimana supaya bisa ketemu dengan Firaun. Ketemu dengan Firaun, dicaci maki Nabi Musa, dicela, tapi tetap disampaikan. Dikatakan gila bahkan, tapi tetap disampaikan. Ini nasihat. Kalau mau sudah nasihati nggak mau, ya sudah. Kita sudah melaksanakan kewajiban itu yang Allah firmankan dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dilaksanakan oleh para salafus saleh. Apa? Pemerintah yang zalim, pemerintah yang bodoh, pemerintah yang pendusta hanya ada pada zaman kita. Zaman dulu sudah banyak penguasanya. Tapi bagaimana sikap salafus saleh? Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada fitnah khalqul Quran, diingkari Imam Ahmad. Karena kita nggak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. Antum ingat itu. Tidak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li fi ma'siyatillah, innama ta'atu fi ma'ruf. Enggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Taat itu hanya pada yang ma'ruf. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Taat itu pada hanya yang ma'ruf. Pemerintah ini membawa pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk, dibantah oleh Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad harus disiksa, dipenjara, disiksa, tapi sabar. Dan orang menunggu semua, karena Imam Ahmad
yang hadir pengajiannya aja Imam Ahmad 5.000 orang yang hadir. Nggak pakai pengeras suara. Keras disampaikan oleh Imam Ahmad yang hadirnya. Bahkan kata para ulama yang lain lebih daripada itu yang hadir. Banyak pengikutnya. Tapi Imam Ahmad ketika masyarakat atau rakyat ini nunggu Imam Ahmad. Ini penguasa zalim. Nyiksa Imam Ahmad. Mereka nunggu. Apa kata Imam Ahmad? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Melengsarkan penguasa, memberontak, atau bagaimana? Imam Ahmad tidak, sabar. Dan itu nasihat Nabi. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada penguasa yang zalim. Bagaimana ya Rasulullah kami dengan mereka? Nabi mengatakan isbiru, sabar. Disuruh sabar. Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, kata Imam Ahmad kepada mereka apa? Kalimatnya satu, adam. Darah, perhatikan darah. Kalau antum memberontak yang ada pembantaian kaum muslimin nantinya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Dibawakan tuh riwayat bagaimana Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah lil Imam Al-Khallal. Dan Rasulullah bersabda, makanya orang-orang yang dia menghinakan penguasa, menjelekkan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, mengadakan provokasi, menghasut, ini menyalahi petunjuk Nabi SAW. Dia berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah pada kiamat. Perhatikan ini. Ini kepada para dai, perhatikan ini. Orang yang mencela penguasa, menghinakan penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan penguasa-penguasa yang muslim, yang mereka masih sholat. Meskipun mereka pendusta, mereka bodoh, mereka zalim, tapi kita disuruh sabar. Nggak boleh menghinakan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abi Bakrah dan juga dari sahabat Nufai bin Harith radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah memberikan bab apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memuliakan penguasa dan melarang keras untuk menghinakannya. Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa, dan dengan kesabaran itu Allah akan berikan ganjaran yang besar. Dengan kesabaran Allah akan berikan ganjaran yang besar. Beliau SAW bersabda, artinya Nabi SAW bersabda, man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab tidak ada seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Artinya seperti bangkai jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang sahih. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mentaati pemimpin secara ma'ruf merupakan salah satu dasar utama akidah. Dari sini para imam salaf masukkan dalam kitab-kitab akidah. Hampir seluruh kitab akidah pasti menyebutkan dan menjelaskan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Ketaatan ini termasuk kewajiban syar'i atas setiap muslim, karena ini merupakan perkara asasi untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri kaum muslimin. Makanya taat itu dalam hal yang ma'ruf. Sebab Nabi bersabda SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Itu hadisnya di halaman 571. Hadis ini sahih Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu an. Kemudian di poin ke-75
Allah menyebutkan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 572. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika disuruh untuk berbuat maksiat. Jika disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan juga dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi memberikan wasiat, usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in ummira 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyah. Jadi meskipun seorang yang dungu, seorang yang rendah, dia memimpin, tetap wajib taat. Enggak boleh menjelekkan dia, enggak boleh dalam Islam. Kemudian kita lihat sekarang ini. Kalau sekarang ini pemimpinnya seperti ini yang ada di setiap zaman seperti itu, ini mesti dilihat oleh orang yang beriman dengan akalnya, dengan imannya, dengan hatinya dia lihat. Bahwa ini semua adanya kezaliman penguasa, adanya kezaliman mereka, kebohongan mereka dan yang lainnya, ini semuanya dengan sebab kezaliman rakyatnya, dengan sebab dosa-dosa dan maksiat mereka lakukan. Sekarang adanya penguasa yang zalim itu musibah atau bukan? Saya mau tanya kepada antum, adanya penguasa yang zalim, penguasa yang suka berdusta, itu musibah atau bukan? Musibah. Kalau musibah, sebabnya dengan sebab apa? Dosa. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi sebabnya siapa di sini? Sebabnya siapa? Dosa kaum muslimin. Adanya penguasa yang zalim, adanya pemerintah yang zalim. Sebabnya apa? Dosanya kaum muslimin. Dosanya kaum muslimin. Jadi itu harus direnungi. Jadi mestinya memperbaiki itu dari mana? Dari penguasa atau dari rakyat? Rakyat. Kalau ini orangnya orang yang beriman, kalau ini orang-orang yang berilmu, kalau orangnya yang akalnya waras, gitu. Mesti memperbaiki dari mana? Dari rakyat, bukan dari atas. Yang diperbaiki rakyat. Sebab adanya penguasa yang zalim dengan sebab kezaliman rakyatnya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang kedua. Beliau menjelaskan bahwa adanya penguasa yang zalim dengan sebab dosa dan kezaliman rakyatnya. Enggak mungkin pada zaman ini pemerintahnya seperti pemerintahnya Muawiyah, enggak mungkin. Apalagi seperti pemerintahnya Umar bin Khattab atau Abu Bakar, enggak mungkin. Pemimpin itu merupakan cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, suka bohong, pendusta, ya pemimpin demikian. Sekarang gimana enggak pemimpinnya demikian? Rakyatnya tukang bohong, ustadznya tukang bohong, dai-dainya tukang bohong, ya pemimpinnya juga demikian. Itu perhatikan tuh, ini sebab rakyatnya. Makanya dikuasakan penguasa yang zalim dengan sebab kezaliman di antara mereka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu penguasa dengan yang lainnya dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang zalim itu berkuasa dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan.
Makanya kata para ulama, apabila rakyat ingin selamat dari kezoliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezoliman. Makanya Syekh Albani menjelaskan jalan selamat. Perhatikan nih, di halaman 574. Jalan selamat dari kezoliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, yang pertama, kata Syekh Albani rahimahullah, hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah. Taubat dengan taubatan nasuha atas semua dosa. Jadi kalau pemimpinnya berbuat dosa, rakyat berbuat dosa apa enggak? Ya berbanyak rakyat berdosa. Pemimpin berbuat dosa, rakyatnya lebih banyak lagi dosanya. Kalau pemimpin ada berbuat kekufuran, kesyirikan, rakyatnya sama juga. Pemimpin berbuat beda, rakyat juga sama. Karena bagaimana? Ya taubat kepada Allah. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Tinggalkan semua beda. Tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul dia dekat dengan rakyatnya. Harus dari rakyat dimulai. Taubat kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh Albani rahimahullah, dalam mereka memperbaiki akidah mereka. Yang dimulai apa? Akidah. Paham? Akidah. Mulai tauhid. Yang didakwakan oleh para nabi dan rasul apa? Tauhid. Semua nabi, semua rasul memulai dakwah dengan tauhid. Agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Tidak menyekutukan Allah. Dan ini harus dilakukan siang malam. Ajarkan mereka dengan ilmu. Ajarkan mereka dengan kitab-kitab akidah para ulama. Bacakan kepada mereka kitab akidah para ulama itu. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu paling penting. Kemudian yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah menyebutkan di sini perubahan itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Antum perhatikan ayatnya, perhatikan, jangan dirubah ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum perhatikan, tidak yughayyiru ma bi wulatihim. Tidak yughayyiru ma bi umaraihim, tidak. Perhatikan tuh. Sampai mereka merubah apa yang ada pada pemimpin mereka. Pemerintah mereka tidak. Allah sebutkan bi anfusihim. Jadi perubahan itu bukan dari pemerintah. Dari mana mulainya? Rakyat diri sendiri, dari diri kita. Sebab Allah merintahkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Kita nggak akan ditanya tentang siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Kita nggak akan ditanya di hari kiamat, bagaimana kamu kok diam dengan pemimpin yang zalim? Tidak akan ditanya. Tapi Allah tanya, kenapa kamu nggak didik istri kamu? Kenapa kamu nggak didik anak kamu? Kenapa kamu nggak suruh mereka untuk bertauhid kepada Allah? Kenapa kamu nggak suruh untuk mereka melaksanakan sunnah? Kenapa kamu nggak suruh mereka pakai jilbab? Kenapa kamu nggak suruh mereka untuk melaksanakan amal-amal soleh? Ditanya oleh Allah. Yang lain kita pribadi. Tapi kita nggak akan ditanya tentang pemimpin kita, nggak akan ditanya. Itu perhatikan itu. Jadi perubahan itu harus dari diri kita. Maka ada seorang dai mengatakan, aqimu daulat Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan negara Islam di hati kamu, niscaya akan tegak Islam itu di negara kamu. Jadi untuk menghindarkan diri dari kezaliman sang penguasa, bukan dengan cara menurut sangkaan sebagian orang, yaitu dengan demonstrasi, bukan memberontak, bukan mengangkat senjata, ataupun dengan cara kudeta, bukan. Karena demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah Ta'ala menolong hambanya yang menolong agamanya. Allah berfirman, wa yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 40. Ini penjelasan Syekh Albani dalam